Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wallahu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mengucap puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat Allah pada pembahasan adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban-kewajiban kita sebagai hamba terhadap Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala harus terus kita tingkatkan kualitasnya. Oleh karenanya kita perlu mengingat kembali, perlu mendalami bagaimana adab seorang muslim kepada Allah. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau di yaumil qiyamah. Rahimahumullah. Adab kepada Allah yang pertama mengerjakan perintah atau segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu adab yang pertama kepada Allah, kita mengerjakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Itu sering dijadikan definisi daripada takwa, yang diwasiatkan khatib setiap Jumat agar terus bertakwa, Watazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal takwa, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasiat takwa karena memang itu menjadi puncak, perintah Allah yang dikerjakan, larangan ditinggalkan, yang ternyata secara syariat terus menerus manusia diingatkan otomatis setiap Jumat. Menandakan apa? Periode pekanan hari raya Jumat itu hari raya pekanan, puncaknya terus supaya bertakwa. Kondisi selama satu pekan sejak hari Sabtu, hari Sabtu setelah Jumat sampai Kamis ditempa diberikan berbagai macam ujian oleh Allah,
Maka bagaimana di hari Jumat supaya lebih kuat atau supaya apa? Meningkat kembali, ya, supaya imannya, takwanya meningkat kembali, diberikan kewajiban sholat Jumat yang di dalamnya terdapat khutbah wajib, ya, khutbah Jumat yang intinya mengingatkan supaya terus bertakwa. Takwa itu inti, ya, nih, inti dari ajaran agama Islam. Inti dari ajaran Islam itu takwa. Sebab orang yang paling mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dikorelasikan dengan perintah Nabi, kita disuruh apa? Menjadi orang yang bertakwa, ittaqillah haitsu makunta. Kemudian juga muaranya agama ini akhlak. Ya, akhlak itu juga terjemahannya apa? Mengerjakan perintah, itu berakhlak kepada Allah. Kalau berakhlak kepada Rasul, ya mengerjakan sunnah-sunnah Rasul. Dan otomatis meninggalkan larangan, ya, menjauhi maksiat dan dosa. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak sholihal akhlak. Berarti apa? Berarti puncaknya ya antara takwa dan akhlak mulia. Ya, akhlak mulia itu yang takwa itu, ya, pastinya disimpulkan menjalankan perintah, meninggalkan larangan. Berarti apa? Rasulullah juga pada hakikatnya mengajak umatnya untuk beradab kepada Allah. Itu. Bahkan takwa adalah tujuan pokok, ya, Alhamdulillah, tujuan pokok dari diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Dengan demikian menghamba, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya penghambaan itu dengan mengerjakan segala perintah, termasuk diantaranya perintah menuntut ilmu, ya. Perintah menuntut ilmu. Tidak ada kebaikan yang tidak diawali dengan ilmu. Maka orang yang mau menjadi baik, ya, pasti, ya, harus dimulai dengan belajar menuntut ilmu. Tahu dosa, tahu fadilah ibadah, amal soleh dari mana? Dari menuntut ilmu, ya. Sehingga menuntut ilmu itu ibadah sunnah teragung. Jangan tinggalkan, ya. Bahkan ini diperbanyak, gitu, ya. Diperbanyak, ditingkatkan, ya, ilmu. Ya, termasuk orang yang ingin beradab tidak tahu adab itu kalau tidak belajar. Meskipun pada akhirnya orang yang adabnya tinggi, ya,
itu lebih utama. Ada fawqal ilmi, hanya saja kita harus paham tidak mungkin bisa beradab kalau tidak punya ilmu. Kenyataannya ada orang yang ilmunya banyak sampai bergelar panjang, tinggi, tapi tidak beradab. Ya, karena tidak otomatis Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik, hanya memberikan ilmu. Taufik itu kemampuan untuk mengamalkan ilmunya, baru diberikan ilmu. Tapi tidak mungkin bisa terwujud insan adabi kalau tidak melalui tahapan belajar. Yang sudah belajar adab, belajar ilmu, ya, itu saja belum tentu 100% berhasil, apalagi meninggalkan majelis ilmu. Jauh ya harapan itu, jauh. Sekolah yang kebanyakan formalitas, kurang ya sisi pengkajian kita, sisi pendalaman agama, ya, yang hanya mengejar penilaian ukuran pemerintah, ya, itu akreditasi. Begitu-begitu saja, piala mungkin, ya, prestasi akademik. Tapi bagaimana seorang kepala sekolah, ketua yayasan, wali kelas, guru di kelas bisa memastikan muridnya itu bertakwa, berakhlak mulia, memiliki iman yang tinggi, ya, karena jelas ukurannya berbeda dan sulit memang. Meskipun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala menilai perjuangan para guru itu pada tataran proses, bukan melulu hasil. Proses yang sungguh-sungguh sudah bernilai sebagai amal soleh, tercatat sebagai amal soleh, bukan sia-sia kalaupun nantinya ketika dinilai, diuji belum berhasil. Jadi agama kita agama proses, bukan agama yang kaku hanya menilai hasil. Tidak sama dengan perusahaan, ya. Mbak Yuli, ketika perusahaan itu memproduksi barangnya cacat, ya, kualitasnya, padahal prosesnya sudah hati-hati, ya, pemilihan bahan, proses produksi. Tapi akhirnya barang itu hasilnya cacat, umpamanya tidak baik, tidak sempurna, di-reject, dikembalikan lagi, ya, oleh bagian quality control, ya, penjamin kualitas itu mengembalikan, ya, diproduksi ulang. Kalau manusia dididik bertahun-tahun, kemudian dianggap belum berhasil, dengan mudah mungkin walinya, anak saya tidak ada hasilnya sama sekali. Meskipun betul-betul seperti itu, kenyataannya nggak berubah, anak itu tetapi sebagai guru agama kita tidak menghilangkan, tidak menihilkan perjuangan guru yang telah mendidik, membimbing, menanamkan adab itu tetap dihitung sebagai amal soleh. Maka sebagai guru ya nggak masalah penilaian wali santri, penilaian pemerintah mungkin, ya, prestasi akademik tidak masalah, karena yang pokok bagi guru
bekerja, ya, mendidik dengan benar sesuai ketentuan ilmu pedagogi, ilmu pendidikan, cara mengajar sesuai dengan ketentuan ilmu tarbiyah Islamiyah. Selanjutnya berdoa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap dinilai, enggak usah apa? Kecil hati, tidak usah berpatokan pada angka-angka yang tinggi, ya. Terus tugas kita memang menanam, kalau petani itu menanam, menghasilkan buah, menghasilkan tanaman yang panen Allah yang kuasa. Ada yang berdoa. Menurut Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan segala kebaikan, ya, dunia dan akhirat bagi orang yang bertakwa. Jadi dengan berikhtiar segala macam, pada akhirnya manusia tidak memiliki kuasa dan pada kondisi mentok mungkin istilahnya, dia pada akhirnya hanya bisa menyandarkan seluruh harapannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang diarahkan seperti itu secara akidah, ya, agar bibit-bibit atau mungkin tunas kesombongan, merasa bangga, merasa hebat itu bisa hilang dari diri manusia. Sifat-sifat itu dengan jalan Allah memberikan ujian dan tidak ada yang membantunya, sehingga pada akhirnya sang hamba itu tersungkur sujud, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, menceritakan seluruh, ya, permasalahan yang dia hadapi. Maka orang yang bertakwa, ya, itu selamat. Takwa najah, keselamatan itu ada dalam ketakwaan, ya. Jadi kalau ada permasalahan pelik, susah, diawali dengan istighfar yang menunjukkan permohonan ampun terhadap dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon diampuni. Kemudian serahkan, ya, serahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahkan urusan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan ikhtiar tentunya, beristighfar, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Disinilah keselamatan, ya. Tak akan hidup kekurangan, akan dimudahkan segala urusan. Bagaimana ayatnya itu? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan memberinya rizki. Gimana? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tak disangka-sangka. Sementara di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut ke dalam surga dan berkumpul bersama orang-orang pilihannya Allah. Kemudian selain itu masih banyak ayat yang menerangkan, ya, fadilah daripada takwa. Janji-janji Allah kepada orang-orang yang bertakwa, ya. Nah, karena itu kita
sebisa mungkin ya, terus meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama. Saya tulis dulu tadi. Ya, yang pertama apa? Saya tulis beradab kepada Allah, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan itulah yang disebut takwa. Definisi daripada takwa. Kemudian yang kedua, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bersyukur. Ya, enggak kurang-kurang ini diingatkan. Tidak bosan-bosan ya, para guru, para ustadz mengingatkan supaya terus bersyukur. Bahkan dalam pembahasan adab ini, syukur terhadap nikmat ya, sekaligus bersabar saat diberi ujian. Ya, hidup ini memang judulnya apa? Ujian. Allati khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Memang dasar judul hidup ini ujian, berbagai-bagai bentuk, bermacam-macam ya. Ujian, tidak ada satu orang pun yang bebas, yang bisa menghindar dari ujian-ujian yang Allah berikan. Hanya bedanya siapa yang lulus dari ujian dan tidak lulus. Bedanya ada yang menyikapi dengan benar, ada yang keliru. Ada yang menempuh jalan solusi yang salah dengan cara yang haram, misalnya ujian harta, gak sanggup miskin, korupsi, ya. Ujian apa? Sakit, gak sanggup menahan derita, padahal itu menggugurkan dosa, jalan pintas ke dukun misalnya, atau cara-cara yang haram lainnya. Ya. Ada juga secara kepribadian, sikapnya menghadapi ujian itu, ada yang murka gitu ya, tidak terima, ada yang tabah menjalani ya. Jadi hatinya teguh pendirian, sabar ya, tabah ya, kuat, tidak berisik gitu. Tidak banyak mengeluh. Gimana itu ayatnya? Innal insana khuliqa halu'a. Orang itu diciptakan memang punya kecenderungan dominan tukang ngeluh. Nah, ini. Tidak memiliki daya tahan, daya juang, ngeluh terus. Alhamdulillah, bersyukur dan bersabar adalah senjata. Senjata berarti apa? Memang hidup disetatuskan perang begitu kan? Diberikan senjatanya apa? Sabar. Senjatanya apa? Syukur, ya. Senjata ini hanya dimiliki orang-orang, siapa yang punya? Yang Allah kasih? Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, yang percaya, kuat keyakinannya itu, ya. Dan tidak dimiliki oleh selain mereka. Orang mukmin, selain orang mukmin nggak punya senjata itu. Banyak kita saksikan di sekeliling kita orang-orang yang tidak beriman. Tatkala mereka mendapatkan nikmat, mereka lupa. Dari manusia yang diuji itu, yang paling berhasil yang mendapat musibah. Yang paling banyak gagal yang dapat nikmat malahan, gak sukses diuji. Lupa dia. Lupa pertama pastinya lupa kepada sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala.
Apa bentuknya orang yang kufur nikmat, lupa kepada Allah? Nikmat yang Allah berikan digunakan untuk maksiat, digunakan untuk dosa. Bahkan nikmat itu dijadikan modal sombong. Saya pintar matematika, sombong. Merendahkan yang tidak bisa. Saya pintar bahasa Inggris, merendahkan yang temannya yang tidak bisa. Kecerdasannya dijadikan sombong, atau mungkin fisik tampannya ya dijadikan sombong, kulitnya yang putih bisa merendahkan yang hitam, rambutnya yang lurus merendahkan yang keriting, ya, atau yang cantik merendahkan yang tidak cantik dari fisik. Kemudian anugerah harta, nikmat harta, tentu saja akan mudah sekali meremehkan orang miskin, orang lain. Siapa dia? Ya, katanya. Berani-beraninya dia. Memang dia sehebat, sekaya apa? Dan seterusnya dan seterusnya. Orang-orang gagal secara umum bila dia diberikan ujian berupa nikmat, ya. Susah lulusnya. Kemudian hadirin orang-orang yang beriman, ya, yang mereka ketika mendapat nikmat ini yang benar, ya, mereka bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Dia memuji Allah, alhamdulillah, syukur bil qalbi, meyakini seluruh nikmat berasal dari Allah, asal semuanya itu, ya. Wa amma bi nikmati rabbika pantis, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Seluruh nikmat dia yakini berasal dari Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta, Rabb semesta alam. Kemudian dimensi lisan, dimensi yang kedua, dia mensyukuri nikmat Allah dengan senantiasa memuji Allah, alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan. Lisannya terus basah berzikir, mengingat Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah. Dan bersyukur dalam dimensi yang ketiga adalah mentasarufkan, menggunakan seluruh nikmat yang Allah berikan lita'ah, untuk taat kepada Allah. Bentuk dari penerapan syukur. Tulis dulu. Apa tadi syukur? 3. Dalam hati, apa? Dengan lisan, bagaimana? Dan menggunakan seluruh nikmat itu. Anggota badan artinya mata untuk melihat yang halal, ya, melihat yang benar, tangan, ya. Anggota badan ini, ya, fisik yang sehat ini digunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai, ya, sangat mencintai orang-orang yang bersyukur, ya. Kenapa demikian? Banyak orang yang kebalikannya, wa qalilan min ibadiyah syakur, dan sangat sedikit dari hamba-hambaku ini yang bersyukur. Allah sudah ingatkan begitu. Maka kita jangan menjadi orang yang kufur, ya. Kita harus menjadi abdan syakur, hamba Allah yang terus senantiasa bersyukur. Sudah Allah ingatkan sampai Allah ancam, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi syadid. Diberikan ancaman kalau kufur, ya. Adapun balasan bagi orang-orang yang bersabar, ya, ini orang sabar ini, di anfas sabrun jamil, dengan kesabaran yang indah, yang sempurna, tanpa protes, tanpa tapi, sabar tak bertepi, ya, tanpa tapi. Dia akan memperoleh cinta
atau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang yang sabar akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentu saja dicintai Allah itu prestasi ya. Sebagai seorang hamba ya, itu hebat ya, itu luar biasa ya. Karena mendapat cinta dari Allah. Di antaranya juga akan selamat dari gangguan setan. Ya. Selamat dari gangguan manusia. Ya. Setan ganggu, manusia juga enggak ganggu. Kalau dia bersabar, dia dilindungi oleh Allah. Ya. A'udzu bikalimatillahi tammah ya, min kulli syaitonin wa hamma wa min kulli ainin lama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Doa-doa itu sudah mencakup semuanya yang ada di langit dan bumi, baik manusia ataupun jin yang ingin mencelakai kita akan dilindungi ya kita dari bentuk gangguan itu. Makanya kita membaca ta'awudz ya, kita bersabar kepada Allah atas semua ujian ya. Kemudian Allah berfirman ya, menegaskan kembali walanabluwanakum bisyai minal khaufi wal ju' wa nafsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiri sabirin. Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pintu masuk surga banyak, kuncinya banyak. Di antaranya dengan mengamalkan beramal amalan sabar ya. Itu juga bagian dari kunci. Ada yang beramal kunci surganya apa? Sedekah. Ya kan? Ada yang kunci surganya berdakwah. Kalau ustaz guru ini sedekahnya apa? Yang pasti sedekah ilmu. Orang kaya sedekahnya harta, atau zakatnya orang alim itu mengajar, ya, menyampaikan ilmu. Jadi sekarang juga mudah bisa dengan diupload sehingga lebih luas orang bisa mendapatkan akses atau ilmu dari dakwah kita. Kemudian yang ketiga, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tidak melakukan apapun kecuali diniatkan untuk mencari ridho Allah. Apapun, mau belajar, mau bekerja, ya, mau membantu, menolong, ingat, ya, tanyakan. Nah, ini muhasabah. Muhasabah itu ada 3 minimalnya. Bagaimana Birusti? Muhasabah qoblal amal, muhasabah indal amal, muhasabah ba'dal amal. Yang pertama, qoblal amal, sebelum antum mau bersedekah umpamanya. Benarkah antum tanyakan kepada hati antum, benarkah saya ingin memberi karena mencari ridho Allah atau karena ingin dipuji manusia? Tanya itu. Ya. Jika karena pujian manusia, segera bertaubat dan luruskan niat. Innamal a'malu niat. Niat itu yang menentukan amalan itu akan memperoleh apa? Apakah pahala? Apakah ini pujian daripada manusia? Tentunya pahala ini berujung pada keridhaan dari Allah. Memang hidup ini yaitu mencari ridho Allah dengan melaksanakan syariatnya. Ya. Kita perlu tanya di mana ridho Allah itu berada. Kita perlu wujudkan dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, muhasabah indal amal. Saat melakukan amal, umpamanya Rafa bersedekah kepada Bagus, niatnya sudah dijaga.
aku ingin kasih bagus, ya bekalku yang ada lebih, apa sedekah bekal, apa bekalnya apa? Misalnya nugget, berapa punya nugget 3 dikasihkan bagus 1, berapa kemudian sudah menjaga niatnya ikhlas, kasihkan bagus, saya ikhlas mencari ridho Allah. Nah, ketika memberikan nugget itu ternyata bagusnya melengos, Gus mau nugget, nggak jawab kan lama, bagusnya jawabnya lama, nggak segera jawab. Ini Gus, nggak boleh jawab, apalah macam mana itu, kenapa? Mau nggak Gus, sewot. Ternyata kenapa? Karena tetap ingin memberi, ditaruh sama dikasihkan bagusnya nggak ngambil, ditaruh di sampingnya, dibiarkan. Lama-lama rapanya apa sewot, Gus, kamu ini dikasih bukannya terima kasih. Nah, itulah ujian saat beramal. Kalau tidak diterima kasihi oleh orang yang kita beri, ya tetap saja karena yang kita cari ridho Allah, bukan ridho manusia, bukan terima kasih dari teman kita atau manusia yang kita beri. Berat, ya berat. Saat diuji ketika bersedekah. Kemudian ba'dal amal, gimana Pak? Setelah beramal sudah nggak diterima kasih, besok-besoknya ternyata bagusnya dapat harta karun. Duitnya jadi banyak. Dia bisa bawa nugget banyak, malah rapanya dipamerin. Pak, sorry ya, sorry katanya kan. Aku punya sendiri, malah kayak begitu. Yang waktu itu sudah dikasih, akhirnya apa Pak? Gus, ngomong betul sekarang. Ya, udah punya duit banyak, laju pamer-pamer. Dulu pas gak punya diem-diem aja, aku kasih. Ya, nah begitu Pak Gus, beratnya. Akhirnya rapanya Pak? Amalnya bisa batal karena diukit tuh berat. Muhasabah ba'dal amal, ya seluruhnya ya rezeki, ya semua amal itu diniatkan, amal apa saja ya, perbuatan apa saja diniatkan untuk mencari ridho Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.